Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Banatina dari Prodi Ekonomi semester 3 Kampus B. NIM 2087203004. Dosen pengampu Kofisinta BME. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS. Ilmu sosial merupakan pengetahuan mengenai manusia dengan konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. McKinsey berpendapat bahwa tiap ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji aspek kehidupan manusia termasuk bagian ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup IPS ada 4. Yang pertama, manusia. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi atau kesejahteraan manusia. Yang selanjutnya yaitu tuntutan pada abad 21. Dalam dunia pendidikan, yaitu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang relatif sederhana, statis, dan dapat berkreativitas. Kegiatan pembelajaran di abad 21 yaitu ada 4. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kolaborasi. Dan yang ketiga, peserta didik harus berpikir kritis. Dan yang terakhir, peserta didik harus dapat berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Strategi pembelajaran IPS yang saintifik ada 5. Yang pertama, mengamati. Kedua, menanya. Ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Selanjutnya, teori belajar yang mendukung pembelajaran IPS, yaitu ada teori konstruktivistik, yaitu di mana teori ini siswa dapat memahami informasi ke dalam pikirannya. Yang kedua, teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus. Dan yang ketiga, teori belajar pragmatisme. Pada teori ini, siswa dituntut untuk aktif pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu teori kognitivistik. Dalam teori ini, siswa bisa memahami bagaimana pikiran orang lain, mempelajari konsep-konsep pembelajaran, dan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu pembelajaran inovatif. Merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan secara mandiri. Disruptif inovatif, yaitu merupakan perubahan besar-besaran yang masyarakat dituntut bisa mengimbangi perubahan-perubahan yang ada. Dan jika masyarakat tidak bisa mengimbangi perubahan, maka masyarakat akan tertinggal jauh. Generasi X, yaitu memiliki banyak akal. Sedangkan generasi Y yaitu menyukai banyak tantangan, dan generasi Z yaitu mandiri, tidak menunggu orang tua untuk mengajari. Sistem pendidikan pada generasi Z mampu mengembangkan pribadi yang memiliki karakter yang terpuji yang secara personal. Langkah-langkah penerapan pembelajaran startup berbasis sosial dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, mengidentifikasi minat siswa. Yang kedua, membentuk kelompok sesuai minat. Dan yang ketiga, mengunjungi lokasi. Dan yang terakhir, melakukan observasi ringan. Contohnya pada abad 21, yaitu peserta didik dituntut untuk aktif dalam segala pembelajaran. Contohnya saat ini di mana guru sudah menerapkan kurikulum K13, yang mana 99% murid yang dituntut untuk mandiri dan aktif dalam proses mengajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.